layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalang. Junjunglah terus kebenarannya, sanjung rajamu. Dibawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman. Dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan dalam PA jemaat kita. Adapun pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambilkan dari kitab Yunus pasal 4 ayat 10 dan 11. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dan saya akan bacakan untuk kita semuanya. Yunus pasal 4 ayat 10 dan 11. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jara itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak, aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum kita akan lanjutkan, mari kita berdoa. Selamat malam ya Tuhan, kami baru saja membaca firman-Mu. Engkau terangi hati dan pikiran kami ya Tuhan, kalau kami sebentar lagi akan belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menguatkan hati kami dan mengingatkan akan firman-Mu ini, boleh menjadi kekuatan dan pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, doa ini kami panjatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, PA kita pada malam hari ini mengambil tema mencintai pelayanan yang Allah percayakan. Sebelumnya saya akan bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Menurut Bapak Ibu Saudara, siapakah tokoh atau hamba Tuhan atau orang yang diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk melayani, di mana melalui perkataannya, kesaksiannya, ucapannya, banyak orang menjadi bertobat dan diselamatkan? Kira-kira siapa Bapak Ibu Saudara? Seangkatan saya mungkin mengenal tokoh yang bernama Yusuf Roni. Ada juga yang mengenal tentang Hamran Amri. Mereka adalah tokoh-tokoh yang cukup fenomenal pada zamannya. Banyak kesaksian-kesaksian dari kedua tokoh ini yang membuat banyak orang menjadi percaya dan bertobat. Pada zaman sekarang kita juga mengenal yang namanya Pendeta Daud Tony. Seorang dukun yang akhirnya bertobat dan melalui perkataan dan kesaksiannya banyak orang yang diselamatkan juga. Kita juga mengenal yang namanya Pendeta Muhammad Rusli Munoarfa. Dia adalah seorang murtadin. Melalui kesaksiannya banyak orang yang diselamatkan juga. Nah, mungkin itu yang menjadi jawaban dari pertanyaan tadi. Ternyata bukan Bapak Ibu Saudara. Menurut saya, orang yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk membuat banyak orang bertobat melalui perkataannya adalah Nabi Yunus. Kenapa Nabi Yunus? Sesuai dengan bacaan kita pada malam hari ini, Nabi Yunus dikisahkan mendapat perintah dari Tuhan untuk disuruh pergi ke kota Niniwe. Dan di sana dia harus memberitakan bahwa
Kalau penduduk kota Niniwe tidak bertobat, kota mereka dan penduduknya akan ditunggangbalikan oleh Tuhan, karena Tuhan murka terhadap perbuatan-perbuatan dosa mereka. Apa yang dilakukan Nabi Yunus? Pertama kali dia berangkat tetapi tidak menuju ke kota Niniwe, tapi menuju ke Tarsis. Bertolak belakang arahnya. Karena mendapat banyak hal dalam perjalanannya, akhirnya Nabi Yunus sadar, dan firman Tuhan untuk kedua kalinya mengingatkan dia untuk pergi ke kota Niniwe. Akhirnya dia berangkat. Kota Niniwe adalah suatu kota yang sangat besar, 3 hari perjalanan yang harus diperlukan oleh Nabi Yunus untuk mengabarkan atau mengatakan kepada penduduk kota itu bahwa dalam 40 hari kota Niniwe akan ditunggang-balikkan. Perkataan yang simpel, perkataan yang sederhana, bahkan anak kecil pun penduduk kota Niniwe juga mengerti akan arti dari perkataan itu. Sehingga semua penduduk kota Niniwe bertobat. Apakah ini menyenangkan hati Nabi Yunus? Mungkin sebagai seorang manusiawi, ketika ada hamba Tuhan yang mampu membuat penduduk atau orang lain bertobat, akan sedikit senang atau bangga bahkan. Tetapi tidak dengan Yunus. Dia menjadi marah dan kecewa kepada Allah karena dia merasa dikhianati dan ditipu. Bayangkan, penduduk kota Niniwe yang berjumlah 120.000 orang melalui perkataannya menjadi bertobat. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, betapa banyaknya. Stadion GBK saja daya tampungnya hanya 77.193 orang. Stadion Manahan daya tampungnya hanya 20.000 orang. Jadi kalau Stadion Manahan itu dikalikan 6, itu baru 120, hampir menyamai penduduk kota Niniwe. Tentunya sebagai orang biasa akan senang, karena perkataannya bisa membuat orang bertobat. Dan kita percaya bahwa perkataan siapapun yang membuat orang bertobat itu bukan karena perbuatan orang itu, tetapi karena kuasa dari Allah itu sendiri yang menggerakkan orang itu, memakai orang itu untuk membuat orang percaya dan bertobat. Tetapi Nabi Yunus ini menjadi marah kepada Tuhan. Dia merasa dikhianati dan ditipu karena dia berpendapat bahwa orang-orang yang jauh daripada Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Allah harus dimusnahkan. Orang-orang murtad harus dilenyapkan dari bumi ini. Itu pemikiran Nabi Yunus. Makanya dia sangat kecewa sekali karena kota itu tidak ditunggang-balikkan. Tidak mendapat murka dari Allah, tetapi justru mendapat keselamatan, mendapat cinta kasih daripada Allah. Akhirnya Nabi Yunus keluar dari kota itu dan membuat semacam pondok peneduh. Tuhan melalui pohon jarak yang ditumbuhkan oleh Tuhan sehingga pohon itu berdaun dan menaungi Nabi Yunus yang sedang beristirahat. Nabi Yunus sangat senang sekali karena dia bisa berteduh, bisa tidak kepanasan. Tetapi apa yang terjadi? Keesokan harinya ada ulat penggerek yang memakan daun-daunnya. Dan ketika siang hari, angin yang sangat panas merontokkan daun-daunnya, sehingga pohon itu mati dan Nabi Yunus menjadi kepanasan. Dia berkata kepada Tuhan, cabutlah nyawaku daripada aku harus menanggung semuanya ini. Melalui cerita ini Tuhan ingatkan kepada Nabi Yunus, engkau sayang kepada pohon jarak ini yang tidak engkau tumbuhkan.
Bagaimana aku tidak sayang kepada penduduk kota Niniwe yang 120.000 orang yang bertobat mohon pengampunan daripada aku. Masakah aku tidak sayang pada mereka? Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui firman kita pada malam hari ini, kita diingatkan akan pelayanan kita. Apakah selama ini kita melayani dengan sungguh-sungguh? Sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan, atau pelayanan kita selama ini hanya didasari oleh kepentingan-kepentingan ego kita sendiri. Nabi Yunus, yang dalam artinya adalah burung merpati. Nabi Yunus tidak memiliki hati setulus merpati. Di dalam pelayanannya dia masih mempunyai pemikiran-pemikiran pribadi, tidak mengikuti perintah daripada Allah. Apakah kita melakukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Silakan Bapak Ibu Saudara dan saya menjawabnya masing-masing. Saya mungkin melakukan seperti itu. Mungkin saya marah ketika melihat bahwa orang-orang yang lain yang tidak mengenal Tuhan, kehidupan ekonominya lebih baik daripada saya. Saya yang mengenal Tuhan, yang menjadi murid Tuhan, pengikut Kristus, secara ekonomi mungkin tidak lebih baik daripada mereka. Saya marah mungkin melakukan seperti itu. Ketika doa-doa yang saya ucapkan tidak dikabulkan oleh Tuhan. Ketika penderitaan-penderitaan harus saya alami. Sedangkan orang lain yang tidak mengenal Tuhan, hidupnya jauh lebih baik. Layakkah saya marah seperti itu? Layakkah kita marah kepada Tuhan yang menciptakan kita? Melalui pelajaran pada PA pada malam hari ini kita diingatkan akan pelayanan kita selama ini. Apakah pelayanan kita ini hanya didasarkan pada kepentingan-kepentingan ego kita? Ataukah kita benar-benar melayani Tuhan sebagai ucapan syukur kita, sebagai ucapan untuk menyenangkan hati Tuhan, mengikuti setiap perintah-perintah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, pada malam hari ini melalui firman-Mu ini Engkau ingatkan akan pelayanan kami selama ini. Apakah pelayanan kami benar-benar kami lakukan sebagai ucapan syukur kami kepadamu untuk menyenangkan hati-Mu, mematuhi segala perintah-perintah-Mu? Ataukah pelayanan yang kami lakukan ini hanya menyenangkan kepentingan-kepentingan ego kami masing-masing? Ya Tuhan, ampuni kalau kami masih melakukan seperti itu. Engkau mampukan kami ya Tuhan di dalam pelayanan kami mendatang, untuk kami benar-benar semakin sempurna di dalam melayani Engkau. Terima kasih atas firman-Mu malam hari ini Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, kami naikkan kepadamu melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.